Hai Mem dan teman-teman, di sini saya akan menjelaskan mengenai virus. Namun sebelum itu saya akan memperkenalkan diri saya. Nama saya Letari Angelika Siombing dari kelas 10B. Yang pertama saya akan menjelaskan mengenai sejarah penemuan virus. Penemuan virus dimulai pada tahun 1883 oleh Adolf Meyer. Adolf Meyer adalah penemu yang pertama yang mengamati penyakit mosaik tembakau, namun dia belum tahu penyebabnya. Lalu kemudian penemu yang kedua ada namanya Dmitri Ivanovsky. Pada tahun 1892 dia menemukan agen infeksius bisa lolos filter bakteri. Dan yang ketiga, penemu ketiga Martinus Beijering pada tahun 1898 menyimpulkan itu agen hidup yang dapat bereplikasi atau virus, bukan bakteri. Lalu akhirnya penemu yang berikutnya yang keempat adalah Wendell Stanley pada tahun 1935 berhasil mengisolasi dan mengkristalkan partikel penyebabnya, yaitu tobacco mosaic virus atau TMV. Lalu ini menegaskan virus adalah entitas yang lebih kecil dari bakteri. Saya akan menjelaskan mengenai struktur bakteriofag sebagai contoh virus. Yang selanjutnya, struktur bakteriofag umumnya terdiri dari kepala yang berisi materi genetik DNA atau RNA dan dilindungi oleh kapsid atau protein, leher penghubung, dan ekor berupa selubung kontraktil, pelat dasar, dan serabut ekor untuk melekat dan menyuntikkan materi genetik ke bakteri inang. Meskipun bentuknya bervariasi seperti filamen atau ikosahedral, bagian-bagian utama bakteriofag adalah kepala atau bisa disebut dengan kapsid, berbentuk polihedral atau ikosahedral, berfungsi melindungi materi genetik atau DNA. Di dalamnya terdapat asam nukleat atau DNA atau RNA. Lalu kapsid ini tersusun dari protein yang disebut kapsomer. Lalu bagian kedua leher ini berfungsi untuk menghubungkan antara kepala dan ekor. Tidak semua fag memilikinya, menyangga kepala dan menjadi saluran keluarnya materi genetik. Lalu struktur yang berikutnya adalah ekor. Ekor ini berupa tabung panjang yang berfungsi sebagai alat suntik. Selanjutnya ada selubung ekor. Selubung ekor ini pada beberapa bakteriofag seperti T4 ini adalah selubung kontraktil yang memendek untuk mendorong ekor menembus dinding bakteri. Lalu yang selanjutnya strukturnya pelat dasar. Jadi ini bagian ujung ekor yang menempel pada bakteri. Lalu selanjutnya ada serabut ekor yang bertindak sebagai sensor untuk mengenali dan melekat pada permukaan bakteri inang. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai reproduksi virus atau replikasi, yaitu adalah proses memperbanyak diri di dalam sel inang hidup dengan memanfaatkan mesin seluler inang melalui dua siklus utama, yaitu siklus litik. Siklus ini menyebabkan sel inang lisis atau pecah setelah virus baru terbentuk. Dan kedua adalah siklus lisogenik atau materi genetik virus menyatu dengan DNA inang dan ikut membelah tanpa merusak inang segera. Ada tahapan umum reproduksi virus, yaitu terutama di virus bakteriofag. Yang pertama adalah adsorpsi atau penempelan. Pada ini, virus menempel pada reseptor spesifik di permukaan sel inang menggunakan serabut ekornya. Yang kedua adalah penetrasi atau penyuntikan infeksi. Virus ini menyuntikkan materi genetiknya atau DNA atau RNA ke dalam sel inang. Lalu selanjutnya ada sintesis atau eklivase, yaitu pembentukan. Di sini materi genetik virus mengambil ahli metabolisme sel inang untuk membuat protein dan asam nukleat virus baru. Lalu ada perakitan atau assembling. Di sini partikel-partikel virus baru dirakit menjadi virion lengkap. Pelepasan atau lisis. Pada siklus litik, enzim virus melisiskan atau memecah sel inang untuk melepaskan virus-virus baru yang siap menginfeksi sel lain.
Jadi sekian sampai sini yang dapat saya jelaskan mengenai virus. Terima kasih.